Halo anak-anak sekalian, kita kembali lagi di dalam program History. Kali ini kita melaju 200 tahun kemudian setelah episode yang lalu. Dan kali ini kita masuk di dalam tahun 500-an Masehi. Di dalam sesi kali ini kita akan melihat bagaimana biara dibangkitkan. Banyak biara-biara mulai bertumbuh. Dan mereka mulai membentuk satu komunitas yang menginginkan kesalehan di dalam kehidupan mereka. Nah, sebelum kita melihat bagaimana biara bisa bertumbuh, pada episode kali ini kita akan melihat bagaimana kota Roma dihancurkan. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita melihat di Eropa, dataran Eropa, bukan hanya ada kekaisaran Romawi saja. Di daerah Eropa juga, khususnya bagian utara dan bagian timur, itu banyak ditempati oleh suku-suku yang lain, oleh komunitas orang-orang yang lain. Salah satunya adalah suku Goth dari selatan Skandinavia. Pada tahun 376, ada suku dari Asia. Ada yang mengatakan bahwa suku ini ada sedikit bagian atau campuran dari suku Mongol, dari orang-orang Mongol di Asia. Maka suku ini namanya suku Hun. Suku Hun ini dia bergerak dari daerah Asia masuk ke daerah Eropa, sampai ke daerah Eropa Timur. Dan ketika mereka masuk ke daerah suku Goth ini, akhirnya mereka menjajah daerah itu, memporak-porandakan, dan mereka berusaha merebut daerah itu. Sehingga apa? Banyak orang-orang dari suku Goth bergerak ke barat, menyeberangi sungai Danube, dan juga mereka pergi ke barat untuk melarikan diri. Dikatakan kemungkinan besar orang-orang yang melarikan diri dari tempat itu karena takut dihancurkan, takut dibunuh. Ada sebanyak 60.000 orang. Mereka datang ke daerah Eropa Barat, ke arah Prancis, ke arah Italia. Dan mereka menaklukkan pasukan Romawi saat itu yang sedang menetap di daerah Rumania. Nah, kalian bisa lihat peta ya. Rumania ada di mana, Ukraina di mana, Belarus ada di mana. Kalian bisa lihat peta. Nah, sementara itu mereka menetap di sana. Tetapi ada suku Goth yang lain yang tidak mau pergi. Kenapa tidak mau pergi? Karena mereka pelan-pelan merasa nyaman hidup di bawah suku Han atau di bawah suku Hun itu. Mereka akhirnya di bawah kekuasaan suku itu dan mereka tinggal di Eropa Timur. Akhirnya suku Goth ini terbagi menjadi dua. Suku Goth ada yang disebut dengan Visigoth. Visigoth ini apa? Visigoth ini artinya orang-orang dari suku Goth yang melarikan diri pergi ke daerah barat, menamakan dirinya Visigoth. Tetapi ada orang-orang juga yang tetap tinggal di daerah timur, tidak pergi ke daerah barat, menamakan dirinya sebagai Ostrogoth. Jadi ada Goth timur, ada Goth barat, ya. Maka ini terjadi ketika kekaisaran Romawi masih berdiri sekitar tahun 300-400-an. Nah, awalnya suku Visigoth waktu mereka melarikan diri ke barat, mereka meminta perlindungan Romawi. Roma, tolong kami, engkau kekaisaran yang besar, engkau punya pasukan yang kuat. Tolong kami, karena kami diserang oleh suku lain. Karena kami mau ditaklukkan oleh mereka, tolong kami. Awalnya mereka meminta tolong kepada kekaisaran Romawi. Tetapi setelah mereka tinggal di daerah situ bersama kekaisaran Romawi, justru Kaisar Romawi melakukan hal yang tidak adil kepada mereka. Mereka dibuat menjadi kelaparan. Sering mereka tidak dapat makanan. Kenapa? Karena makanan hanya diberikan bagi orang yang kaya. Makanan hanya diberikan bagi penduduk Romawi, penduduk khusus, spesial di tengah-tengah Kaisar Romawi. Maka mereka tidak dapat makan. Belum lagi Kaisar juga menerapkan sistem pajak yang tinggi. Mereka dipungut biaya besar sekali untuk negara. Dan mereka ditindas dengan hal-hal yang lainnya. Ini akhirnya membuat mereka gelisah. Kami kan minta tolong, kok sekarang kami diperlakukan seperti ini? Seolah-olah kami tidak berdaya, kami tidak bisa apa-apa. Maka kami diperlakukan oleh kekaisaran Romawi seperti ini. Akhirnya apa? Akhirnya mereka memutuskan untuk kami mau perang.
berontak melawan Romawi karena Romawi bertindak tidak adil kepada kami. Sehingga mereka coba menyerang. Maka di tahun 378 terjadi pertempuran yang dinamakan pertempuran Adrianopel. Pertempuran Adrianopel ini terjadi 378 di kota yang disebut dengan Adrianopel ini, ya, di daerah Adrianopel. Saat itu ada kaisar yang bertahta, berkuasa, yaitu Kaisar Theodosius yang pertama. Kaisar Theodosius pertama akhirnya coba cari cara, gimana ya caranya berdamai dengan mereka. Maka di tahun 382, Kaisar Theodosius mengatakan, oke, kami mau damai dengan engkau. Maka kami akan berikan sebidang tanah untuk suku Goth ini, Visigoth ini bisa tinggal di sana. Dan kami akan melindungi kalian. Kami tidak akan melakukan kejahatan lagi. Tapi punya satu syarat. Syaratnya apa? Suku Visigoth ini adalah suku yang mahir berperang. Sehingga tentara Romawi mengatakan, engkau harus ikut kami berperang ya. Kalau kami mau perang melawan negara musuh, engkau harus mengikuti kami. Dan engkau menjadi tentara kami juga. Akhirnya mereka setuju. Tetapi perlahan-lahan persetujuan ini pun dirusak. Kenapa? Karena tetap pemerintahan Romawi bertindak tidak adil kepada mereka. Ada orang dari Visigoth yang punya kekuatan, punya kehebatan. Dia bisa berperang dengan mahir. Tapi dia tidak diangkat jadi jenderal. Yang diangkat orang Romawi yang tidak terlalu punya kekuatan. Tidak terlalu punya kemahiran untuk berperang. Dan ini terjadi kepada satu pemuda yang namanya Alarik. Alarik adalah pemuda yang gagah berani. Alarik sempat masuk ke dalam militer daripada Romawi. Dan dia mengabdi dengan sebaik-baiknya di sana. Dia menjadi tentara yang begitu setia kepada pemerintahan Romawi. Tetapi dia tidak dihargai. Dia sering diabaikan. Dia sering dikucilkan. Perasaan ini perlahan-lahan membuat Alarik marah. Ketika dia marah, dia berusaha untuk negosiasi dengan Kaisar Romawi kembali. Saya mau nego dengan Kaisar Romawi. Saya mau bicara dengan Kaisar Romawi. Karena Kaisar Romawi kembali melakukan ketidakadilan kepada saya. Maka dia berusaha berbicara kepada Kaisar Flavius Honorius. Kaisar Flavius Honorius. Dia coba bicara, kami pengen ini, kami pengen itu. Bisakah Romawi penuhi? Tetapi Kaisar mengatakan, tidak bisa. Engkau harus tunduk kepada pemerintah Romawi, bukan kami tunduk kepada engkau. Maka akhirnya negosiasi itu atau perbincangan itu tidak berhasil. Apalagi kehidupan politik, kehidupan ekonomi. Waktu itu Kekaisaran Romawi sedang tidak stabil, sedang diguncang oleh berbagai macam masalah. Akhirnya Pak Kaisar mengatakan, sudah Alarik, diam. Tidak perlu banyak minta, tidak perlu banyak mau. Kami sedang sulit. Sudah, engkau diam di tempat itu. Engkau sudah bersyukur harusnya sudah diberikan kekuasaan oleh kami. Akhirnya Alarik tidak berhasil untuk berbicara dengan Kaisar. Maka akhirnya Alarik memutuskan untuk menyerang Romawi. Kapan itu terjadi? Tahun 409 Masehi. Alarik mengepung seluruh kota Roma. Yang saat itu pasukan Roma ada 30.000 orang. 30.000 pasukan dari Alarik mengepung kota Roma itu. Sehingga Roma tidak bisa pergi berdagang. Roma tidak bisa mencari makanan. Roma tidak bisa mendapatkan keuntungan. Akhirnya kota itu terisolasi. Dan orang-orang di kota itu begitu ketakutan. Dia berdoa, mereka terus berdoa. Gimana caranya supaya bisa lepas dan sebagainya. Akhirnya Alarik berusaha nego lagi dengan Kaisar. Kaisar tidak mau bicara. Tetapi ada beberapa masyarakat, beberapa rakyat yang merasa kelaparan. Dan akhirnya dia mengatakan, oke, kami bayar upeti, bayar uang kepada Alarik. Jangan kepung kami lagi ya. Maka dikasih uang, dikasih makanan, dan Alarik pergi meninggalkan mereka. Roma tidak dikepung saat itu. Maka dia menghentikan pengepungan. Tetapi Alarik masih mau berbicara kepada Kaisar Honorius. Bagaimana dengan pengangkatan jabatan saya? Saya perlu jadi jenderal. Saya sudah mengabdi kepada Romawi. Apa yang Romawi berikan kepada saya? Akhirnya dia terus mengangkat isu ini. Dia terus berbicara kepada Kaisar. Tapi Kaisar tetap tidak mengabulkan apa yang dia minta kepada Kaisar. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya Alarik
memutuskan untuk apa? Saya tidak mau percaya kepada Kaisar Honorius. Dia bukan kaisar, dia bukan pemimpin Roma. Saya angkat pemimpin Roma yang baru, yang bernama Attalus. Inilah kaisar tandingan. Kaisar yang kami akui, orang Goth akui adalah Attalus, bukan Honorius. Dia mengangkat kaisar tandingan, dan kondisi itu semakin memperburuk hubungan dia dengan kaisar Romawi. Sehingga akhirnya pada tahun 410, di bulan Agustus 410, dia serang lagi kota Roma. Ketika dia serang kota Roma, ada banyak budak-budak suku Goth di tengah-tengah kota itu. Budak-budak suku Goth ini mengabdi kepada Alarik. Dia mengasihi Alarik sebagai pemimpinnya. Maka akhirnya mereka lakukan apa? Ketika Alarik sudah kepung kota itu, budak-budak dari dalam kota membuka pintu kota dan mengatakan, Alarik, mari masuk ke dalam. Mari kita taklukkan kota Roma ini. Sehingga akhirnya kota Roma dihancurkan oleh Alarik. Alarik masuk ke dalam, dia menghancurkan, dia membakar, dia menjarah kota itu, mengambil makanan, mengambil roti, mengambil minum, mengambil harta benda, dan semuanya dirampas. Tetapi Alarik tidak membunuh orang-orang di dalam kota itu. Alarik tidak berusaha untuk menaklukkan kota itu. Alarik tidak berusaha untuk menjadi pemimpin atas kota itu. Maka akhirnya dia meninggalkan beberapa orang. Tidak disentuh oleh dia di kota itu. Tapi akhirnya Alarik pergi. Di tahun 410 Alarik pergi. Saat itu Kaisar Romawi tidak tinggal di dalam situ. Kaisar Romawi bukan tinggal di kota Roma. Kaisar Romawi sedang tinggal di satu kota yang namanya Ravenna. Sehingga waktu Kaisar mendengar, oh Alarik mau kepung kita ya. Di mana Alarik? Tidak Kaisar. Alarik tidak kepung Ravenna. Alarik kepung mana? Alarik kepung kota Roma. Oh syukur, aman. Itu kan Roma, biarkan saja. Kami di Ravenna, aman. Maka tidak diganggu sama sekali Kaisar saat itu oleh Alarik. Tetapi anak-anak sekalian, sejak saat itu kekaisaran Roma mulai turun. Kota Roma mulai turun setelah penaklukan dari Alarik. Mereka sulit untuk bangkit lagi. Sampai akhirnya di tahun 476 kekaisaran Romawi Barat hancur, runtuh. Ditaklukkan oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan Eropa memasuki abad pertengahan. Maka kalian ingat ya, apa tandanya Eropa masuk abad pertengahan? Tandanya adalah dari para ahli sejarah mengatakan tandanya adalah ketika Romawi Barat runtuh tahun 476. Dan Romawi tidak pernah bisa bangkit lagi. Tengah-tengah keributan, peperangan, pertempuran antara suku Visigoth dengan suku Romawi, kekaisaran Romawi. Ada satu suku yang muncul di tengah-tengah peperangan ini yang disebut dengan suku Frank. Suku Frank ini ada di daerah Perancis. Nah, suku Frank ini ada di bawah pemimpinnya yang disebut namanya adalah Clovis di tahun 481. Clovis adalah raja yang bengis, tetapi Clovis adalah raja yang berani. Waktu dia berperang, dia tidak di belakang. Biasanya raja-raja kalau berperang tunggu di belakang. Lihat pasukannya maju. Oh iya bagus. Jenderal, atur strategi, serang sini, serang situ. Biasanya raja ada di belakang. Tapi waktu Clovis berperang, dia pakai kudanya, dia maju paling depan. Ini seperti yang dilakukan oleh Alexander Agung. Mirip yang dilakukan oleh Alexander Agung. Maju ke paling depan dan menyerang orang-orang yang ada di depan sana. Nah, anak-anak sekalian, Clovis waktu itu jatuh cinta dengan seorang putri keturunan bangsa Goth. Yaitu namanya adalah Clotilda. Putri Clotilda, keturunan bangsa Goth. Putri Clotilda juga adalah orang Kristen. Dia orang yang percaya kepada Tuhan. Dia seorang Katolik. Maka waktu itu sebenarnya suku Frank ini menolak agama Romawi. Dia masih menyembah berhala. Meski sebagian adalah orang-orang Aryan. Kenapa tidak mau menyembah agama Romawi? Karena bagi Clovis, agama Romawi itu rendah. Mereka lebih tinggi dari bangsa Roma. Mereka merasa lebih besar, lebih agung. Sehingga Clovis tidak mau pakai agama Romawi. Dia hanya mau pakai agamanya suku Frank yang asli. Yaitu agama menyembah berhala.
Tetapi waktu Clotilda menikah dengan Raja Clovis, Clotilda terus injili suaminya. Sedikit-sedikit bicara tentang Tuhan Yesus. Sedikit-sedikit bicara tentang Bapa mengasihi, memberikan anugerah dengan mengirimkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan seterusnya. Sehingga akhirnya Clovis perlahan-lahan mulai mengenal kekristenan. Dan di dalam satu perjanjian, dia mengatakan, saya mau jadi orang Kristen kalau Tuhan memberikan saya kemenangan. Saya mau jadi orang Kristen kalau Tuhan sungguh menyertai saya di dalam pertempuran ini. Maka saat itu ada satu pertempuran yang disebut Battle of Tolbiac. Pertempuran dari Tolbiac. Waktu itu dia sedang berperang melawan orang Romawi. Dan waktu dia berperang, dia kalah jumlah. Orang Romawi banyak sekali. Pasukan dia sudah kocar-kacir ke sana kemari. Kacau balau, hancur semua pasukan itu. Sudah ditaklukkan oleh orang-orang Romawi. Di tengah kondisi yang sedang terjepit seperti ini, dia ingat apa yang dikatakan oleh Clotilda. Dia ingat apa yang dikatakan oleh istrinya. Sehingga apa? Dia berjanji kepada Tuhan. Kalau Tuhan tolong saya jadi orang Kristen di sini. Maka apa yang terjadi? Mujizat itu terjadi. Akhirnya dia bisa berhasil mengalahkan pasukan Romawi. Dan dia memenangkan pertempuran. Sejak saat itu dia menjadi orang Kristen. Dia menjadi raja barbar, suku barbar pertama yang memeluk agama Kristen, Katolik. Pada tahun 496. Dan Clovis akhirnya memerintahkan rakyatnya untuk semua menjadi orang Kristen. Karena itu di masa ini pekabaran Injil sangat besar terjadi kepada suku Frank. Mereka semua berdatangan. Mereka semua menjadi orang Kristen. Mereka menyatukan daerah Prancis, daerah Belanda, daerah Jerman di bawah kekristenan. Karena semua orang dari suku Frank ini menjadi Kristen. Dia mengizinkan misionaris untuk melayani orang siapapun yang mereka temui di daerah kekuasaan suku Frank. Maka kita lihat bagaimana kerusakan manusia, bagaimana kehancuran manusia tidak membuat Allah berhenti memperluas kerajaannya. Dan karena itu kita lihat sejarah manusia ini terus berkembang bersamaan dengan kerajaan Allah yang semakin luas. Bangsa-bangsa bisa hancur, bisa jatuh. Tetapi kerajaan Allah tidak berhenti untuk terus meluas. Tuhan pakai segala cara. Demikian anak-anak sekalian, untuk episode yang kali ini kita bisa belajar bagaimana Tuhan begitu agung, begitu bijaksana, memakai cara-cara yang unik untuk menyebarkan Injilnya dan memperluas kerajaannya. Sampai ketemu di dalam episode selanjutnya. Bye-bye. Tuhan memberkati.